Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Perindustrian terus melakukan beragam upaya strategis untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah, terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Salah satu langkahnya adalah mengajak pelaku IKM rutin memantau kebutuhan belanja modal dan barang pemerintah sebagai peluang pasar baru. Peluang tersebut tercipta setelah pemerintah menggalakkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini, terdapat potensi belanja barang dan belanja modal Rp609,3 triliun pada APBN yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri. Jika dirinci per sektor, potensi penggunaan produk dalam negeri bisa berasal dari anggaran bidang ekonomi Rp511,3 triliun. Selanjutnya, perlindungan sosial Rp260 triliun, pendidikan Rp175,2 triliun, pelayanan umum Rp562,3 triliun, kesehatan Rp111,7 triliun, pertahanan dan keamanan Rp303,7 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun. Adapun cara yang dipakai untuk menyerap produksi dalam negeri untuk menggantikan penyerapan produk impor, diantaranya melalui e-katalog, e-tendering, toko daring, dan program pengadaan di lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kalau kita lihat kontribusi IKM terhadap industri itu, 99% itu pelaku industri adalah industri kecil dan menengah. Dan juga tenaga kerjanya ada 66,25%. Nah, di sini Pak Arief, Pak Kadis, PR kita. Kenapa? Karena kita harus meningkatkan nilai output IKM terhadap industri yang saat ini masih 21,22. Nah, ini bisa kita lakukan, bisa kita tingkatkan kalau kita ngerjainnya bersama-sama. Pusat, daerah, beberapa KL kita kerjasama dan untuk meningkatkan ini. Karena kita nggak bisa kerja sendirian. Nah, yang kedua adalah saya mau memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih kok Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah bicara mengenai akses pasar produk gitu di masa pandemi. Karena gini, banyak sekali teman-teman perajin yang sudah atau pelaku industri kecil dan menengah yang sudah berproduksi, tetapi barangnya nggak bisa diserap oleh pasar. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, kami dalam hal ini sharing bagaimana akses pasar itu bisa diberikan atau diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, potensi sebenarnya pasar itu besar sekali, dan saat ini pasar yang menjanjikan adalah pasar daripada APBN, APBD maupun BUMN, dan selain itu ada pasar ekspor. Nah, kalau kita lihat dari data, ternyata ada belanja barang 362,5, belanja modal ada 246, itu di tahun 2021. Nah, potensi ini perlu kita informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau belanja barang sama belanja modal dijumlahin itu adalah 600-an triliun. Nah, ini bisa dipenuhi oleh pasar atau produk dalam negeri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, LKPP sudah membangun yang namanya toko daring dan juga katalog elektronik. Nah, jadi Pak Arief dan juga teman-teman dari provinsi atau dari kabupaten dan kota, tolong kebutuhan daripada kabupaten, kota, ataupun bahkan provinsi itu dibikin e-katalog sektoral. Nah, nanti bisa koordinasi dengan LKPP. Karena ini sangat penting sekali, mengingat memang pasar itulah pasar yang menjanjikan. Dan juga program yang lain adalah dari Kementerian BUMN membuat pasar digital atau padi UMKM, ini khusus untuk produk-produk IKM. Nah, jadi kalau kita lihat kerjasama daripada kita semua, kementerian dan lembaga dalam meningkatkan pasar daripada produk-produk IKM, itu memang benar-benar dan sangat urgent untuk dilakukan. Jadi selain pasar yang tadi saya sampaikan, itu ada pasar ekspor yang bisa juga dilakukan oleh e-commerce global. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal IKMA
itu punya program yang namanya e-smart IKM yang kami launching dari tahun 2017. Nah, sekarang sudah makin berkembang dan kami kerjasama sama marketplace global. Dalam hal apa kerjasamanya? Kami memberikan informasi, next slide, kepada para peserta, next slide, mengenai perilaku daripada pasar ini seperti apa sih, gitu loh. Nah, perilaku daripada konsumen di luar itu seperti apa? Kemudian bagaimana aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor. Nah, distribusi dan logistiknya juga itu kami sosialisasikan bagaimana tata caranya, bagaimana memilih yang namanya proses distribusi yang bagus. Nah, ini kami nanti kerjasama sama Kementerian Perdagangan. Dan juga tidak selesai sampai situ saja, tetapi mempersiapkan para pelaku industri ini untuk memperoleh pasar yang baik atau cara memasarkan yang baik adalah kami lakukan nanti digital marketing. Nah, kami minta pendampingan daripada semua marketplace baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita kerjasama sama luar negeri. Jadi yang namanya data potensi pasar dan regulasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, asosiasi, lembaga pendidikan, kemudian untuk penguatan produktivitas, di sini ada KUKM, perindustrian dan kementerian lain, bicara mengenai akses pasar, dan kita beruntung di sini ternyata Kemenko Marves juga membantu kita semua di dalam perluasan akses pasar. Dengan programnya minta tolong nanti Pak Udo menjelaskan mengenai Spice Up the World, Indonesian Spice Up the World, atau ada rencana program lainnya atau program yang akan Pak Udo atau Kemenko Marves berikan. Berdasarkan catatan LKPP dalam transaksi pengadaan barang atau jasa tertinggi melalui e-katalog, periode Januari 2020 sampai Mei 2021, penyerapan anggaran belanja untuk barang atau jasa produksi dalam negeri baru mencapai 28,9 triliun rupiah. Sementara penyerapan anggaran belanja untuk barang atau jasa dari produk impor tampak lebih tinggi, yaitu 31,3 triliun rupiah. Dengan demikian, Kemenperin terus mendorong agar IKM dapat ikut serta dalam program belanja kementerian dan lembaga melalui belanja langsung secara elektronik dalam laman UMKM di e-katalog LKPP. Sebab saat ini tercatat baru 188 dari total 475 KM di katalog program e-smart di Jen IKMA yang potensial dan dapat diikutsertakan dalam program bela pengadaan LKPP. Program e-smart IKM yang telah digelar di Jen IKMA Kemenperin sejak 4 tahun lalu juga dapat meningkatkan literasi digital dan kemampuan penggunaan teknologi modern, serta perluasan akses pasar IKM melalui marketplace. Kemenperin proaktif mendorong sinergi antar kementerian dan lembaga agar akses pasar IKM dapat berkembang tanpa hambatan berarti. Kolaborasi ini dilakukan baik dari sisi data potensi pasar dan regulasi, penguatan produktivitas, akses pasar, akses pembiayaan, dan logistik. Beberapa waktu lalu, di Jen IKMA menggelar talk show yang mengusung tema peluang pasar dalam negeri dan ekspor produk IKM pangan di Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Muhammad Arif Sambodo mengungkapkan, daerahnya memiliki sejumlah potensi industri pangan yang siap diekspor dari total 257.057 unit usaha yang tersebar di 35 kabupaten dan kota. Potensi industri tersebut antara lain berupa pengolahan ikan, pengolahan susu, tepung berbasis ubi kayu, pengolahan daging, dan industri gula berbasis tebu, aren, dan gula kelapa. Tim Eljan Media melaporkan.